Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara Umi? Ya, hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di room Umi. Alhamdulillah pagi ini Umi sudah sarapan dan sudah sarapan ubi goreng, pisang goreng tambah nih teh. Alhamdulillah ya. Makasih yang sudah bergabung, Hendra Triningsi Yeni 5656, makasih Sakina. Hari ini alhamdulillah kita awali dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini tema sebenarnya Umi ingin mentadaburi surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Tapi hari ini mungkin Umi masih yang sering menjadi permasalahan yaitu ketenangan. Jadi Umi keluhan, ratapan, jarang ada rasa syukur. Jadi Umi mengambil tema adalah mengganti keluhan dengan zikrullah dan doa ya. Oke, makasih yang sudah baru masuk, makasih tap layarnya. Semoga doakan Umi yang menyampaikan pun bisa lancar dan kalian yang mendengarkan pun bisa adem dan bisa memahaminya ya sayang ya. Oke. Kita tunggu dulu ya, masih sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wadawaiha. Hidup ini adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Hidup ini bukanlah pertandingan. Dan jangan sekali, sudah Umi sering bilang, kita membandingkan orang lain dengan diri kita. Jangan sesekali kita membandingkan takdir orang dengan takdir kita. Benar sekali. Karena kita memang berpijak di bumi yang sama tetapi takdir kita berbeda-beda. Dan yang harus kita lakukan menikmati proses demi proses takdir yang Allah berikan. Ya, nikmati proses itu, baik itu kebahagiaan ataupun tangisan, dan tetaplah bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih Rakna yang sudah follow Umi ya. Masya Allah ya. Kita tunggu sebentar lagi karena Umi masih menunggu. Dan kita sangat mengetahui kita memang diletakkan di dunia ini untuk Allah uji. Ya, dunia ini sudah Umi bilang ibarat bayangan. Jika kita berusaha mengejarnya, maka dia akan melari. Jika kita berusaha membelakanginya, maka dia akan mengikuti kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Rosmiati, Masya Allah Rosmiati. Ya, sekarang kita baru mulai ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah ya, teman-temanku, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Ya. Santun pagi Uncu, barakallah. Coba Umi bentar ya, Umi matikan dulu Umi sebentar. Kita tunggu dulu ya. Kita matikan. Kita ulang lagi. Nah, Umi baru sambungkan. Nah, baru sambungkan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok lover dan Facebook lover. Makasih Sarni yang sudah follow Umi. Waalaikumsalam. Uncu, Lampung hadir, Rosmiati. Waalaikumsalam Rosmiati. Makasih Rakna RI ya. Jadi tema kita hari ini aturan Umi mau membahas tentang mentadaburi surat Al-Humazah. Tetapi kita ganti dengan tema karena sering yang kita alami sehari-hari itu keluhan, tangisan, tertawa, bahagia. Umi ganti dengan mengganti keluhan dengan zikrullah ya. Jadi tema kita adalah mengganti keluhan dengan zikrullah. Coba mulai saat ini kita mulai mengganti, setiap kita mengeluh kita ganti dengan doa, sehingga
banyak doa kita. Karena kita sudah belajar doa yang tidak diijabah oleh Allah akan Allah ganti dengan sebuah pahala. Karena kita tahu perjalanan hidup ini singkat. Jangan sesekali kita membandingkan antara takdir orang dengan takdir kita. Walaupun kita tegak berdiri di bumi yang sama, takdir berbeda-beda. Walaupun kita satu ayah, satu ibu, takdir kita berbeda-beda. Terus kita tetap rendah hati, ya. Karena memang kita memang diuji hidup di dunia ini. Selalu menundukkan pandangan, bersyukur dengan Allah, ya. Sehingga tidak ada kata keluhan sama sekali. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah kehendak Allah. Hidup butuh ujian dan cobaan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Hidup butuh tangisan supaya kita tertawa. Dan kita tahu hidup butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Kita butuh jatuh dulu untuk bangkit. Allah memberikan kita rasa sakit, Allah berikan obat. Allah berikan kita ujian, Allah berikan jalan keluar. Supaya kita tahu cara bekerja keras, maka kita harus berkorban. Butuh air mata. Hidup butuh air mata, benar. Supaya kita tahu cara menghargai, ya, merendahkan hati. Butuh juga dicelah, butuh juga dihina. Makanya Umi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum dari Tangerang Bunda. Makasih Linda, makasih Islam yang sudah follow Umi ya. Makanya kita butuh juga menghargai, butuh dicelah. Tidak apa-apa orang mencela kita, tidak masalah. Ya, agar kita tahu kita butuh dihargai, kita butuh juga untuk menghargai orang. Kita mampu untuk membalas kejahatan orang, tapi itu tidak kita lakukan karena kita tidak sama pikiran seperti mereka. Jadi, mulai saat ini kita berusaha mengganti sebuah keluhan dengan zikrullah, ya. Dan selalu mengucap syukur kepada Allah. Semoga kita selalu muhabbah, semoga kita selalu musabah, semoga kita selalu awabin. Dan kita dijauhkan dari sifat iri, dengki, dan orang-orang yang punya sifat toxic people. Ya, dan kita digolongkan ke dalam golongan orang yang selalu Allah beri hidayah. Makasih. Semoga Allah selalu menyinari taufik dan hidayah kepada kita. Makasih adik Buana dan makasih juga Nila. Nah, kalau kita tahu hidup kita ini hanya singkat. Ada yang bilang, hidup hanya sekali, Umi, salah. Ya. Orang yang tidak mengerti hidup hanya sekali salah. Beda dengan piti-piti Umi, hidup hanya sekali, menikah sekali, cinta sekali, salah. Hidup 2 kali. Cinta bisa datang berkali-kali. Cinta kepada Allah, cinta kepada anak, ya. Tapi yang harus kita lakukan, cinta hanya kepada Allah, baru kita cinta kepada suami, istri, dan anak-anak kita. Makasih teman-temanku semua, ya. Semoga ketika kita membuka mata tadi kita tidak lupa untuk bersyukur, ya. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Makasih Toto Sugianto, makasih yang udah follow me. Dan kita selalu dalam lindungan Allah. Teman-temanku, sahabatku semua, teman Facebook, teman TikTok yang dimuliakan Allah, calon penghuni surga. Orang yang bisa terbangun sepagi ini tanda orang-orang yang lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan kekuatan kita untuk lebih bangun lebih awal dari orang-orang. Makasih Ibnu Sina, ya. Nah, supaya kita dalam keadaan tenang, maka kita harus banyak berzikir. Mengingat Allah, kita ganti sebuah keluhan dengan zikir kepada Allah dan mengingat Allah. Dengan banyak kita mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Awabin. Kalau hati kita dalam keadaan dekat dengan Allah, keadaan hati kita dekat dengan Allah, Allah akan hilangkan rasa takut. Coba. Allah akan hilangkan rasa takut, Allah akan hilangkan rasa gelisah, Allah kuatkan kita. Dan Allah bisa menghapus air mata kita dengan senyum bahagia. Ya, kalau kita hanya bergantung pada diri kita, tentulah kita tidak kuat. Aku mampu. Makasih Ibnu Sina, aku mampu, aku bisa. Kadang-kadang ada yang menyombongkan diri, aku bisa membuat masa depan lebih ini. Salah, kita tidak mampu. Tetapi dengan kita bergantung hanya kepada Allah, ada orang lebih mentuhankan bosnya, mentuhankan suaminya, mentuhankan harta bendanya, kekayaan orang tuanya. Salah. Kita butuh Allah. Kita tidak bisa bergantung dengan diri kita. Waalaikumsalam Papua cinta damai, Masya Allah, ya.
Makanya kalau kita hanya bergantung pada diri kita dan kita menyombongkan diri kita, kita termasuk dalam golongan orang congkak, dan Allah sangat membenci orang-orang seperti ini. Tetapi Allah sangat menyintai orang-orang yang ketika dia berbuat jahat, berbuat salah, dekat dengan Allah. Ketika diberi ujian, dia mencari Allah, bukan mencari media sosial untuk bikin status, bukan mencari Google untuk melihat status-status indah biar orang kasihan. Makanya Umi selalu bilang, di dalam media sosial ini banyak tipe-tipe orang. Makasih ceming-ceming, charming-ceming ya. Pagi bisa ketemu Umi, ya sayang Linda Stop Berkah sayangku, makasih udah follow-follow Umi. Kadang-kadang kita bisa melihat ya, di media sosial ini banyak tipe-tipe manusia. Ada orang membuat media sosial cuma untuk melihat postingan orang saja. Tidak ada like, tidak ada komen, tidak ada komentar, ya kan? Ada orang membuat media sosial cuma untuk kepoin hidup orang. Ya. Ada juga orang membuat media sosial untuk mencari amal soleh, bersilaturahmi dengan cara like, komen, ataupun ngasih-ngasih notif, kan? Ngasih-ngasih notif. Ada juga orang membuat status ataupun media sosial bodong untuk mengkepoi orang lain, ataupun membalas komentar-komentar ujaran kebencian orang lain. Sebenarnya, kalau kita sadar, ya, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, ya, apapun yang dilakukan di atas dunia ini tidak pernah terlepas dari pantauan Allah. Setiap histori-histori yang kita lakukan, jari-jari kita yang bermain di media sosial, ada arsipnya di Allah. Dan Allah tidak capek-capek menyuruh kita membaca aib orang, tidak. Tapi kita sering membelokkan hati kita. Allah menyuruh kita bersegera mengejar surga Allah. Tapi kita yang kadang membelokkan pikiran kita, selalu kepo dengan orang. Membuka media sosial cuma ingin mengintip orang. Kadang tidak berteman. Tapi berusaha setiap hari, bahkan sampai berkali-kali mengkepoi postingan orang. Dan banyak sekali, dulu orang tidak menyukai TikTok. Alah TikTok. Sekarang orang yang membenci, membenci TikTok, diam-diam buka TikTok loh. Dan Umi bisa tahu, kita bisa tahu kalau di TikTok bedanya. Kalau di TikTok bedanya, kalau orang yang melihat kita ada pemberitahuan loh. Orang yang melihat, yang ngintip kita, padahal dia tidak menyukai kita. Kita bisa lihat dia keponya dengan TikTok kita. Dia keponya dengan media sosial, padahal dia membencinya. Akhirnya diam-diam dia buka TikTok. Akhirnya dia menyukai TikTok. Udah Umi bilang, orang yang tidak bahagia selalu ingin orang itu jatuh, ataupun orang itu juga tidak bahagia. Sementara mereka tanpa mereka sadari menyiksa diri mereka sendiri, ya. Selamat pagi Mami sayang, dia sayang, makasih Dudra yang sudah Dudra 2 yang sudah follow Umi, Rosmia, makasih sudah membagikan live Umi ya. Jadi setiap kita, apa yang kita lakukan itu, kita tidak usah capek-capek mencari, berbisik sana, berbisik, memberitakan, menjatuhkan nama orang lain. Ada Allah. Tidak pernah terlepas dari arsip Allah, ya. Benar sekali, ya. Ya ada Rokib dan Atib. Makanya selalu Umi menyebut supaya kita menjadi wanita yang bertakwa, kita selalu bermuhasabah. Orang yang bertakwa selalu dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya, orang yang bertakwa selalu dilapangkan hatinya dengan Allah, tidak ada keluhan. Apapun cobaan dan ujian, dia menyambut ujian, menyambut cobaan itu sama saja. Tidak ketika menyambut kebahagiaan dia euforia, bersuka cita, bikin status biar orang tahu dia bahagia, tidak. Sama saja. Ketika diberikan ujian dia bersyukur. Ketika diberikan rahmat, hidayah ataupun kebahagiaan dia bersyukur juga, ya. Sudah jadi orang yang bertakwa selalu Allah lembutkan, Allah lapangkan, dan Allah bahagiakan di dunia apalagi di akhirat. Menjadi jiwa yang ihsan. Ini tidak, Umi dia kemarin meludah aku 3 kali, 1 kali. Aku balas meludah dia 3 kali, 4 kali. Ini salah kita. Kalau kita punya konsep yang seperti ini, membalas kejahatan dengan kejahatan, ini salah. Ya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa sekolah bertitel tinggi kalau akhlak kita mengikuti akhlak orang yang tidak benar? Ya, wanita soleha ataupun laki-laki yang soleh, ya, mereka selalu dilembutkan hatinya untuk memberi maaf seseorang.
Ketika orang meludah, sudah kita jangan ludah lagi, doakan. Ini orang meludah, ludah lagi. Orang bergibah di media sosial, posting ujaran kebencian, kita balas lagi dengan posting. Singgahnya di dinding FB itu berbalas-balasan, sindir menyindir. Auzubillah, ya. Makasih Eyang Bowo. Ya. Bukan kerja kita untuk membalas kejahatan orang lain. Biarkan saja orang jahat, kita berdoa karena kita jangan sampai seperti mereka. Dan kita berdoa Allah murahkan hati kita. Ini tidak. Ketika wanita yang soleh ataupun soleha digibah orang biasa saja. Ini tidak Umi, dia meludah sekali, aku ludah 3 kali Umi. Dia menulis status di media sosial, aku balas lagi Umi. Salah, kita tidak punya konsep seperti itu. Untuk apa kita balas kejahatan dengan kejahatan? Wanita soleha adalah wanita yang pemaaf. Walaupun dia mempunyai paragraf, mempunyai banyak banyak bekal untuk membalas, dia tidak lakukan. Maka itu tadi di media sosial ini banyak sekali manusia dalam bentuk tipikal, ya. Ada membuat media sosial hanya melihat orang saja, mengintip postingan orang tanpa ada like, komen, hanya mengintip saja. Dan ada lagi yang tidak menyukai Facebook, TikTok, tapi sekarang mulai membuka TikTok. Kan baru tahu dia kalau TikTok ini bikin bahagia, ya. Makasih. Jadi bukan kerjaan kita untuk membalas kejahatan orang. Biarkan saja, berserah kepada Allah. Karena Allah mempunyai Raqib dan Atid. Waalaikumsalam Monika sayang. Assalamualaikum Monika. Berikan maaf kepada orang. Kalau orang jahat jangan kita balas jahat. Tapi kalau orang baik kita balas. Kalau orang jahat biarkan saja, ya. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Inilah rusak akhlak kita. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan. Makasih atas si Afif 10 Umi, ya. Karena akhlak kita ini dibentuk dari perilaku orang terhadap kita, ya. Kita melihat akhlak kita baik bagaimana. Kalau orang di media sosial, orang gibahi kita tidak balas menggibah karena akhlak kita sudah baik. Karena kita tidak sama pikiran dan akhlak kita seperti mereka, ya. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Tidak ada bahaya sama sekali. Makasih Susi Nuraini. Karena sudah diukur oleh Allah. Allah berikan ujian, Allah sudah mengukur. Ini ujian untuk si A, ini ujian untuk si B. Dan sudah Allah tetapkan. Allahu Akbar. Masya Allah, jatuh. Tunggu ya. Batal, jangan akhiri. Masya Allah. Makasih Susi Nuraini dan Pudo Umi, ya. Semua masalah ada di dalam genggaman Allah, ya. Yang paling bahaya kita salah merespon ujian, kita salah merespon masalah, salah menyingkapinya. Maka kalau kita salah menyingkapinya, kita akan jauh dari pertolongan Allah. Jadi yang harus kita lakukan, jangan sibuk ngurus urusan orang. Jangan kepo, jangan banyak mengeluh. Hari ini coba selama kita mengeluh, coba kita tidak mengeluh, kita berdoa. Setiap diuji Allah jangan mengeluh, kita ganti dengan doa. Kita ganti dengan doa, maka mungkin ada salah satu doa kita yang diijabah Allah saat ini. Umi yakin seyakin-yakinnya setiap Umi berdoa, ya. Umi yakin Allah akan mengijabah. Alhamdulillah. Satu persatu doa Umi itu Allah perlihatkan jawabannya. Masya Allah. Asal kita yakin doa kita itu akan mampu dibaca Allah, mampu diijabah Allah. Ya. Jadi jagalah lisan kita. Ya, dari kata ghibah dan fitnah. Ya, sesuai gambaran surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi yang mencela. Ya, jadi kalau kita sudah tahu wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah. Banyak orang yang merasa harta ini bisa menjadikan dia kuat. Harta bisa memuliakan kita. Dari kata-kata wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu allada kala la yumbazana fil hutama wa ma adraka ma hutama. Ternyata harta dan celaan inilah akan mengiring kita ke neraka Allah. Ya, ketika kita digibah, maafkan. Jadi kita tidak stres. Orang menggunjing kita pikir terus orang gibah kita, ya Allah, ada sanggup Umi, aku ini digibah terus Umi. Ya Allah Umi, aku selalu difitnah Umi, pada aku tidak. Untuk apa kita sibuk-sibuk berkoar-koar di media sosial membenarkan diri kita?
Sibuk menulis status biar orang tahu kita baik, tidak perlu. Kita hanya mempunyai dua tangan yang tidak bisa menutup mulut-mulut orang, tidak bisa menahan jari-jari orang untuk berlaku buruk terhadap kita. Tidak bisa kita mencegah jari-jari orang untuk tidak mengerti keburukan kita, tidak bisa. Tapi kita punya dua mata, mempunyai dua tangan untuk menutup mulut kita. Mempunyai dua jari, dua tangan untuk kita genggam 10 jari dan dua tangan supaya jangan menulis balasan komentar sindiran mereka, ya. Kenapa orang stres? Karena selalu banyak berpikir, ya. Assalamualaikum, doakan saya supaya anak cucu saya sama-sama. Makasih Furi yang sudah follow Umi, ya. Ketika kita digibah, maafkan supaya kita tidak stres ataupun menjadi pikiran, ya. Rasa lemah, rasa kecewa, rasa pokoknya itu yang membuat orang stres. Karena stres ini terlalu banyak orang berpikir. Ya Allah, stresnya aku berpikir, ya Allah, besok bagaimana makan aku, besok gimana kau tidak ada istri, tidak ada suami, besok bagaimana kau tidak kerja, besok gimana lagi. Ya aduh, bodoh. Kita belum tentu hidup sampai ke besok hari. Ya, jadi kita lewati saja selama waktu yang Allah berikan 24 jam ini dengan rasa lapang, yakin dan selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Karena stres ini memang terlalu banyak berpikir. Ya, ditambah lagi tentang gunjingan omongan orang, sikap orang terhadap. Maka yang Umi bilang, akhlak kita itu memang tergantung bagaimana cara kita, ya, diperlakukan orang, kita bagaimana, kita memaafkan atau tidak. Ya, kalau kita sudah memaafkan, cuek, insya Allah berarti kita sudah di titik akhlak yang benar. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang sering menyakiti kita, yang menggibah kita, biarkan saja. Karena kita punya ilmu, bisa jadi kita masuk surga ini lebih awal dari orang-orang itu. Ya, mungkin Allah tidak memasukkan surga kita karena haji kita, mungkin karena umroh kita, karena riya, atau karena sholat malam mungkin, tapi karena banyaknya celaan dan gunjingan orang sehingga habis dosa kita, ya. Dosa kita diambil, pahalanya kita ambil, ya sayang, ya. Dan minta dengan Allah, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kesabaran, ya Allah. Jika benar yang dikatakannya terhadapku, ya Allah maafkan aku, ya Allah. Tapi jika tidak benar, maafkanlah dia, ya Allah. Dan jadikanlah aku jangan seperti dia, ya Allah. Ya, minta kita jauh, sehingga kita minta tambah kesabaran. Allah jauhkan kita dari rasa stres dan kegelisahan. Makanya hari ini kita belajar ganti keluhan dengan zikrullah. Dan tenang dalam menerima ujian Allah. Menjadi jiwa yang mutmainah. Jangan banyak berpikir pokoknya. Tapi banyak berzikir. Ya sayang, ya. Masya Allah, ya. Dan kita mulai mencoba mengawali pikiran hati kita. Menghandle hati kita. Minta Allah kuatkan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Iya, nanti mungkin Umi live selawat, tapi nanti jam-jam 11 lah. Karena hari ini Umi tidak masak. Ya, kalau misal hari Selasa, hari Jumat memang Umi jarang buat PT. Jarang juga Umi tampil di Facebook atau TikTok karena memang fokus dengan keluarga kalau hari Selasa dan hari Jumat. Tapi kalau tidak hari Selasa Jumat, Umi fokus untuk belajar, fokus membuat PT, ya. Pokoknya inilah Umi untuk berekspresi. Selain Jumat dan Selasa, waktunya Umi untuk berekspresi. Makasih Asma yang udah Umi, ya. Jadi mulai saat ini, kalau keadaan hati kita hanya bergantung kepada Allah, maka Allah hilangkan rasa takut. Allah hilangkan rasa kegelisahan, Allah hilangkan rasa serabut, ya. Allah hapus air mata kita dengan senyuman. Kalau kita hanya bergantung pada diri kita, tentu tidak mungkin. Kita harus bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah yang maha besar. Allah kasih kita ujian, Allah beri jalan keluar. Allah kasih kita pahala juga dari ujian kalau kita lewati dengan sabar. Allah kasih kita sakit, Allah sembuhkan kita. Semuanya karena Allah. Ya. Kita gelisah ataupun stres karena apa? Karena kita tidak yakin dengan Allah. Kita tidak percaya dengan Allah. Makanya penyakit hati yang paling best, yang sering Umi bilang, yang penyakit yang paling, makasih yang di EBI, ya. Umi tidak kelihatan siapa yang nge-like di EBI, ya. Penyakit hati yang paling tinggi, yang penyakit yang tidak bisa diobatkan lagi itu adalah penyakit hati yang mana nih? Umi lihat dulu. Yang bergantung, yang tidak percaya dengan Allah. Mana ini ya? Yang kok tidak kelihatan ya? Mana ini?
Video Umi. Kok tidak kelihatan ya kalau Umi live di sini? Oh, ini ada Hazami Zaldi. Makasih Hazami Zaldi dan Heni Lestari ya. Makasih ya. Dan Allah kasih kita sakit, Allah kasih sembuh. Semuanya karena Allah. Kita gelisah karena kita tidak percaya Allah dan ragu atas keputusan Allah. Ridho terhadap takdir Allah. Takdir Allah itu semuanya baik. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang menyalahkan takdir Allah itu buruk. Dengan ujian ya, Allah ingin kita kuat dengan ujian. Allah memuliakan kita dengan ujian. Yang kita dulu lemah menjadi kuat, yang kita dulu bodoh menjadi pintar ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Kalau ingat di situ semua yang makhluk bernyawa akan mati. Makasih Mokalate yang sudah follow Umi, makasih Nuning yang sudah follow Umi ya. Allah menyuruh kita jatuh dulu, Allah bangkitkan kita. Allah menyuruh kita menangis dulu, baru Allah memberi kita kebahagiaan dan tawa. Waalaikumsalam aman. Umi belum pakai mic ya. Kemarin Umi sudah cari mic dengan suami Umi. Cari mic untuk Umi live ya, supaya bagus suara Umi terdengar. Supaya bagus dan juga untuk di-share ke YouTube pun lebih enak didengar. Tetapi tidak ada yang cocok. Jadi biar diinden dulu ya. Cari-cari dulu di Shopee biar lengkap. Insya Allah nanti kalau live Umi tidak di sini ya. Umi akan pindah ke ruangan pavilion Umi. Ya, biar Umi lebih leluasa tidak duduk di sini. Ya, mau disiapkan. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan Umi ini didukung oleh suami Umi. Ya, berkah. Mempunyai suami yang support Umi, support istrinya ya. Jadi kita pun, Umi pun dalam belajar tenang, ya, dalam live tenang, ya, dalam membuat PT pun tenang karena disupport oleh suami. Umi, saya cemas dan takut berlebihan semenjak suami saya meninggal. Mengapa sayang? Ya, karena takut tidak ada rezeki dari Allah. Ya, karena takut hidup sendirian. Kalau kita ingat, kalau kata almarhum Ibu Umi, Waalaikumsalam Inces ya, semut saja di lubang batu dapat rezeki, apalagi kita. Harus yakin, ya. Kenapa kita takut? Takut juga kita mati tidak, ya. Orang yang takut mati tanda dia belum mempunyai banyak bekal. Tetapi kita jadikan kecemasan itu dengan mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadikan berzikir. Yakin dengan Allah ada jalan keluar. Yakin Allah datangkan orang baik untuk membantu kita ya. Makasih Ani yang udah follow Umi. Assalamualaikum Umi, minta doanya untuk almarhum Hasabari bin Asmari. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Setiap membaca doa, saya hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad berserta istri dan keluarga dan sahabatnya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, khususon Abdurrahman bin Hamid Al-Haddad, khususon Bunyana binti Ahmad Al-Haddad, khususon Haji Sabari bin Asmari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga mereka semua berada di surga Allah, dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke surga Allah ya sayang. Iya, betul dulu iya, itu tadi. Makanya jangan kita bergantung kepada orang. Tapi kita yakin ada Allah sehingga kita kuat. Itu tadi, kalau kita bergantung kepada suami, kadang-kadang suami kita bisa meninggalkan kita. Kadang-kadang suami kita bisa meninggalkan dunia ini ya. Tapi kita bergantung kepada Allah, insya Allah kita tidak akan cemas dan takut lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ya sayang ya? Bisa mengerti sudah sampai di sini? Iya ya. Amin. Terus ya, kalau mau ngirim doa tadi, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kita hadiahkan dulu kepada baginda Nabi, bukan langsung street. Ya. Kita sebut nama keluarga zuriatnya, sebut lagi Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Syekh Muhammad Saman, Abdul Qadir Jailani. Baru kita sebut khususon nama orang yang akan kita kirim. Semakin banyak kita kirim, semakin cepat sampai ke orang yang telah meninggal. Ya, sayang ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ya, hasil sebuah ridho itu dapat surga Allah ya. Ikhlas ya, supaya kita dapat meragup manisnya iman,
Tetap ridho dengan kepahitan demi kepahitan yang Allah berikan. Ya. Iya benar, berdoa. Doa adalah ibadah. Ya, doa tanda sandaran hati kita hanya kepada Allah. Ya. Solusinya bagaimana? Maksudnya apa sayang? Assalamualaikum, makasih ilmu. Iya sayang. Umi, kalau mau, ya, kalau mampu silakan menikah. Ya, apalagi laki-laki. Ya, silakan mampu mau punya 1 istri, 2 istri. Kalau mampu silakan dan harus berlaku adil. Ya, kalau seorang laki-laki mempunyai istri, ya 1 adil dengan istri dan anak. Kalau 2 harus adil. Karena kalau tidak adil nanti di neraka, ya orang ini berjalan miring. Ya, jadi kalau mau menikah, apalagi sudah mampu, silakan menikah. Ya, silakan ya harus menikah untuk jauh dari maksiat dan zina. Ya, solusinya kita harus bergantung pada Allah. Ingat ada Allah, kita tidak sendirian. Ini banyak minta doa Umi. Assalamualaikum Umi, Haja mau minta tolong doa untuk suami Bapak Amung Syarifuddin bin Bapak Junta. Makasih banyak. Nanti kita doa sama-sama. Semoga orang-orang tua kita, almarhum orang tua kita, ya, dilapangkan kuburannya. Ya, minta juga untuk Bapak Amung Syarifuddin bin Bapak Junta, ya, diberikan kelapang kuburnya masuk surga Allah, amin, ya. Oke, Wong Feredi, kalau mau bertanya silakan tapi jangan menyimpang, ya. Kasihan jamaah yang lain ya. Kalau mau menikah silakan Umi doakan cepat diijabah, cepat menikah asal ada calonnya. Kalau mau menikah tentu ada pasangan, ya. Jangan salah, ya. Oke. Ada pertanyaan lain boleh? Sekarang sudah paham dengan yang Umi sampaikan hari ini? Itu tadi. 3 sifat manusia, ada sifat hewan, Umi bilang. Sifat hewan ini rakus, tidak pernah cukup. Hewan kerjanya makan, tidur, buang air besar, pipis. Ya, ini adalah sifat hewan, ya. Tetapi kalau sifat iblis, iri, dengki, sibuk, ya, mengomentari. Ada itu tadi, Umi bilang. Ada di media sosial ini orang membuat akun palsu hanya untuk mengacaukan live orang. Misal ada juga seperti itu. Maaf, Umi keluar dari topik nanya. Iya, nggak masalah Wong Ferdi ya. Semoga Wong Ferdi umurnya berapa? Wong Ferdi? Umi senang kalau apalagi orang cepat-cepat minta maaf nih Allah. Ini tanda Allah merendahkan hatinya. Salah minta maaf. Tidak salah pun minta maaf. Nampak 2. Sudah ada istri? Wong Ferdi lagi duda ya. Kalau duda ini mungkin ada jemaah di sini yang meninggal suaminya, ya, bisa jadi kalian bisa tukar-tukar nomor HP. Udah ada istri atau duda. Kalau sudah ada istri mau menikah lagi, ya Umi nggak mana bisa melarang, ya. Kalau masih duda ya carilah pasangan agar ada yang mengurus Wong Ferdi ketika tua. Umi mana bisa melarang jangan menikah lagi Wong, jangan, bukan hak Umi ya. Kalau mampu silakan. Kalau mau nambah istri lagi silakan. Ya, asal mampu, asal bisa berlaku adil. Ya sayangnya tidak bisa Umi larang. Apalagi kalau duda silakan cari pasangan. Di sini banyak tadi berapa orang yang meninggal suaminya. Ya, bisa kalian silaturahmi lah ya melalui grup Umi. Makasih sudah follow Umi, tap layar Umi. Masya Allah ya. Dan jangan lupa ya kepoin YouTube Umi Farida Rahman Al-Hadad ya. Terus Umi sudah bilang ada sifat hewan itu makan saja. Waalaikumsalam Rini Arini ya. Dan ada sifat iblis, dengki, iri hati, ingin menjatuhkan orang, dan kita sifat malaikat yang ingin bertakwa, ingin berdoa kepada Allah. Makasih Israel ya hadiahnya ya. Dan ada beberapa tipikal orang yaitu public life. Public life yaitu kalau di publik tadi heboh, dia memberitahu ke publik dia orang yang baik, dia orang yang suci, dia orang yang terzolimi, bisa jadi ya. Atau secret life ya. Makasih De Sofi atas rezekinya ya. Atau private life ya. Orang ini ada yang private life, ada yang public life, ada yang secret life. Kalau yang secret life dia yang tahu, dia pahalanya banyak, dapat pahala tidak hari ini, dosanya berapa banyak, dia melakukan maksiat, dia yang tahu. Secret life ya. Dan dia berusaha menutupi aibnya, tetapi tidak bisa dia tutup aibnya dengan Allah ya. Iya. Waalaikumsalam Jana, makasih hadiahnya untuk Umi. Makasih Wong Ferdi yang sudah tap layar Umi ya.
Oke, boleh bertanya, silakan. Yang mau bertanya lagi silakan. Makasih juga di Facebook ya. Masya Allah, makasih. Ini Umi nggak kelihatan ya siapa kalau di Facebook ini. Oke, Umi menunggu pertanyaan. Sudah 1 jaman ya. Oh, Mahaya, makasih Mahaya sayang. Berkah, berkallah ya. Ya, silakan tentang mengganti keluhan dengan zikrullah, mengendalikan diri dan selalu mujahadah. Ya, mujahadah tazkiyan bin nafs. Sesungguhnya kalau kita bisa mengendalikan diri, bisa berjuang melawan ego, maka kita adalah menjadi pemenang. Orang yang pemaaf, orang yang tenang akan jadi pemenang, ya. Iya, sayang. Ya, yang buat orang stres itu tadi Umi bilang, bergantung dengan pujian orang, bergantung dengan penilaian orang. Mana bisa, ya? Kita hanya bergantung dengan Allah. Biarkan saja orang mengunjing kita, biarkan saja orang jahat, kita tidak punya alasan untuk membalas jahat orang itu. Bukan kerjaan kita membalas kejahatan orang. Biarkan saja Allah yang membalasnya. Zikir Asmaul Husna selalu apa bedanya? Kalau zikir ya zikir menyebut nama Allah, ya, menyebut sifat Allah. Asmaul Husna itu sifat Allah. Kita mencontoh sifat Allah, ya Latif, maha lembut, ya Syami, maha melihat, ya Basyar, maha mendengar, seperti itu, ya Mukallibal Qulub. Pokoknya itu sifat Allah. Kalau selawat pujian terhadap Nabi Muhammad, beda lah, ya. Asmaul Husna ini sifat-sifat Allah. Kalau selawat untuk Rasulullah, ya. Sudah ngerti Bang Ferdi? Ya, makasih atas pertanyaannya Bang Ferdi. Ya. Kita mau selawat Umi nanti jam selawat Umi, bukan hari ini. Karena kalau Umi campur antara kajian ilmu dengan selawat, jadi lari jamaah Umi. Ya, yang tadinya 100 lebih jadi turun ya. Waalaikumsalam Nur Cahya, Masya Allah ya. Ya, karena sedih dan bahagia itu adalah hadiah Allah. Ya, kebahagiaan, semua orang menginginkan bahagia, ya, karena banyak sekali orang yang mau berbahagia, pergi jalan-jalan, pulang ke rumah sakit lagi, sedih lagi. Tapi kalau kita bahagia dengan ada rasa cinta kepada Allah, akan kekal hakiki, ya. Kalau mereka bahagia secara duniawi, mereka mengejar kebahagiaan, pergi jalan-jalan, nongki sana nongki sini. Tapi mereka bahagia, yang kita inginkan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Memperbanyak amal ibadah, ya, memperbanyak amal soleh agar mereka dan kita hidup bahagia bukan hanya di dunia saja, tetapi bahagia juga di akhirat. Karena itu sedih dan bahagia adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, kadang kita sedih pagi, siang sudah bahagia. Kadang kita sedih siang, sore sudah bahagia. Maka itu kita selalu mengingat Allah, itu kekuasaan Allah, kehendak Allah. Kapan menyuruh kita menangis, kapan menyuruh kita bahagia, itu kehendak Allah. Itu kerjaan Allah lah. Ya, Allah tidak menguji hambanya, umatnya di luar kemampuan. Janji Allah itu nyata. Tinggal kita menunggu waktu yang tepat, ya, menerima kebahagiaan yang Allah berikan. Dan kalau Allah beri ujian, kita harus bersabar. Makasih hadiahnya ya, The Sophie. Oke? Dan selalu kita ingatkan, hidup di dunia ini bukan surga untuk orang-orang beriman, ya, penjara. Surga nanti kekal abadi, ya. Untuk orang kafir ini surga, tetapi untuk kita beriman tidak. Kita perlu bangun malam, penuh sabar, ya. Kita perlu bangun malam untuk mengaji. Subuh-subuh sudah bangun, memasak, penuh harus kesabaran. Nah, buah manis kesabaran itu akan kita dapati setelah kita mati, ya. Umi, ada seorang istri ditalak suaminya, terus si istri nggak mau dicerai. Gimana Umi? Sudah jatuh? Ya udahlah sayang. Kalau seorang istri walaupun dia 1000 kali mentalak suaminya tidak jatuh talak. Tetapi kalau suami, ya, mau keadaan dia apapun ketika dia berkata talak, tetap jatuh. Mana bisa, harus. Jadi kalau talak itu rujuknya bisa. Kalau talak satu bisa rujuk tanpa ada saksi. Ya, talak satu bisa rujuk dengan dia mengakukan hubungan biologis, si suami berjanji, ya, bahwa aku akan rujuk dan istri menerima rujuk. Tapi kalau sudah talak 2 harus ada saksi. Ya, bisa. Kalau cuma talak 1 bisa antara 2 orang itu, suami istri itu saja untuk rujuk. Ya. Jadi ya, mau tidak mau, kalau istri tidak mau, aku tidak mau, tidak bisa, tetap jatuh talak. Tetap jatuh, tapi kalau mau rujuk bisa tanpa ada saksi. Ya.
Umi senang mendengar kajian Umi. Semoga Umi selalu sehat selalu. Makasih Yurni Wardani. Makasih Yurni. Makasih Raden Masyeh yang sudah follow Umi. Makasih Baling-Baling udah follow Umi. Masya Allah, karena kalian membagikan Umi, maka banyak yang follow Umi. Ya, Umi bukannya sombong kalau tidak lihat live orang, kalau jarang lihat PT orang, bukan, ya. Atau tidak fallback. Umi ini kalau di TikTok nih sudah nge-share, Umi tidak megang handphone lagi. Karena pertama Umi sibuk. Umi tidak punya asisten rumah tangga. Rumah Umi urus sendiri, tidak ada tanaman Umi, ada hewan piaraan Umi yang harus Umi kerjakan. Kadang kalau waktu senggang, Umi buat PT TikTok. Bukan Umi sombong, ya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, DM Umi silakan. Mau bertanya tentang apa, minta nomor HP Umi. Umi kapan ada waktu mau curhat boleh, ya. Tapi syaratnya harus curhatnya betul-betul tidak menyimpang dengan hal-hal yang ada something, ya. Makasih Susanti yang follow Umi, ya. Haji makasih, Haji Siti Rahmani udah follow Umi. Masya Allah, makasih. Selamat pagi Putra Pasundan. Makasih Mawar Melati udah follow Umi. Makasih Dia Rahmawati. Makasih Mariana yang sudah Mariama yang bagikan Umi. Makasih atas sarannya. Tahu nggak kalian, ya, orang yang membagikan live Umi baik di YouTube Umi ataupun di Facebook Umi, ingat ya, YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad. Yang baru bergabung dengan Umi silakan buka YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad. Kalian mendapatkan pahala sama seperti Umi, tanpa kalian sibuk berbicara seperti Umi, tanpa kalian sibuk belajar, tidak capek, cuman kalian bagikan, pahalanya sama seperti Umi, ya. Inilah wanita yang cerdas. Apa peranan sholat dan hidup? Ini Uncu, ya. Uncu bertanya, apa peranan sholat dalam hidup dan kehidupan manusia? Sholat itu tiang agama. Amalan yang pertama kali dihisap adalah amalan sholat. Sholat ini adalah iman yang pertama kali, rukun Islam yang pertama kali. Iman berarti seperti menjaga kepala, ya. Bisa kita sedekah, naik haji tanpa sholat tidak masuk surga. Karena amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat, ya, tiang agama. Mau sebanyak apapun sedekah kalian, tiang agama itu tetap kepalanya kita adalah sholat. Tanpa kepala kita tidak hidup, seperti bangkai berjalan. Jadi harus sholat didulukan, ya. Orang yang paling mulia menunggu waktu sholat. Makasih Sinta sayang atas rezekinya untuk Umi. Makasih Om Ferdi. Makasih Amar Rahman yang sudah membagikan Umi. Kan banyak. Kalau di antara kalian hampir 100 ini membagikan live Umi, berapa banyak kalian dapat pahala? Tidak capek-capek berbicara seperti Umi, kalian bagikan, lihat di YouTube Umi, ya, bagikan lagi. Banyak orang bisa melihat, kalian mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala Umi, ya. Masya Allah. Makasih Aman Hermansa yang sudah membagikan live Umi. Makasih juga yang udah tap layar Umi. Makasih yang mendoakan Umi, yang baru follow Umi. Waalaikumsalam Ika, sayang kemana si Ika? Ini baru Umi rindu sama Ika. Yang baru follow Umi, yang baru masuk bergabung dengan room Umi, kalian bisa melihat kajian ilmu Umi, video-video Umi di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad. Kayaknya kalau kalian ketik Farida Rahman langsung keluar itu nama Umi, ya. Makasih Ika. Nah, kan langsung Ika datang langsung membagikan live-nya apa Umi, membagikan. Masya Allah, ya. Oke, ingatkan diri bahwa di dunia ini bukanlah surga untuk orang beriman. Ya, jangan harap ada kebahagiaan murni di atas dunia ini yang abadi. Sebaliknya, di dunia ini juga bukan neraka. Ay, biarlah kita ke neraka, jangan, ya. Tetap, maka pasti ada kesedihan dan ada keluhan. Jangan sibuk kita merespon pembicaraan orang. Memang di dalam dunia ini, mau kita baik dibicarakan orang, kita jahat apalagi, kita tidak melakukan apa-apa pun dibicarakan. Itulah namanya makhluk. Yang jelas kita tidak seperti mereka, ya. Dan kita harus menjalaninya dengan ikhlas, ya. Dan Allah ingin menguji kita, dan Allah berikan haub dan roja. Allah berikan kita rasa takut, pertama kali kita takut. Takut kita tidak sabar, takut kita tidak menerima takdir. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kita punya harapan aku bisa sabar karena ingin surga Allah. Harapan aku bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya, belajar menjadi ahli sabar dan ahli syukur. Ya, supaya Allah naikkan kesabaran kita, Allah naikkan diri derajat kita. Ya, ikhlas, ya, semua akan kita lalui. Bukan cuman kalian Umi yang berbicara ini juga diuji Allah.
Ya, Umi yang berbicara depan ini juga melewati berbagai macam ujian. Tetapi alhamdulillah, dulu Umi yang bodoh menjadi pintar. Dulu Umi yang penakut menjadi berani. Ya kan? Semua ada hikmahnya. Ketika diberi ujian, yang harus kita lakukan bukan mencari handphone, membuat status, memberitakan kepada orang banyak, tetapi mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Yakin kalau kita bisa melewati ujian demi ujian. Makasih Abdul Ghani yang sudah follow Umi, Masya Allah ya. Banyak orang ketika diuji itu marah, patah hati, marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, bahkan ragu dengan Allah. Maka inilah penyakit hati yang paling harus kita jauhkan. Dan ada lagi penyakit yang lain ketika sholat, ya tidak mengingat Allah. Ya, semakin sedikit kita yakin dengan Allah, maka semakin banyak keluhan kita. Semakin kita dengan Allah, hilang keluhan kita. Ya, maka kita puas hati dengan Allah. Kita yakin Allah murahkan hatinya untuk untuk bertemu lagi dengan kita ketika kita berada di padang mahsyar. Allah mengucap ya atau nafsul mutmainah, karena jiwa kita tenang, ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti jam 11 Umi live lagi ya. Umi live jam 11 itu sebenarnya waktu orang banyak masak atau tidur ya. Sombong itu dosa batil. Orang kaya ya, orang yang berpangkat bisa jadi kekayaan dan pangkatnya menjadi siksa akhirat. Jadi jangan sombong ya. Masih mending orang hidup pas-pasan, azabnya sedikit, hisabnya sedikit ya. Bisa jadi kekayaan dan pangkat jabatan kita, kecantikan dan ketampanan kita menjadi siksa akhirat kita karena kita sombong tadi, dosa batil. Ya, uang bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa membeli tempat-tempat indah, bisa berkunjung. Tetapi uang tidak bisa membeli nyawa. Uang tidak bisa membuat orang bahagia. Uang tidak bisa membuat tidur orang nyenyak. Uang tidak bisa membuat orang tenang. Banyak orang yang punya uang tidak tenang. Banyak pasien-pasien rumah sakit jiwa itu banyak dari orang kaya. Berapa banyak kasus bunuh diri orang kaya, artis-artis karena tidak beriman tadi. Ya. Nuna Kim mau ngapain, mau gabung sama Umi? Kalau mau ikut Tasya silakan. Nuna Kim nih mau naik, mau Umi terima. Tapi kalau nanti nih hanya mengganggu, turun. Nah kan turun sendiri. Ya, kalau selawat boleh gabung sama Umi. Waalaikumsalam Tursia. Terima kasih yang udah follow Umi ya. 0935, makasih yang di EB yang barusan like Umi. Ya, untuk supaya kita tidak sombong, tadi kita harus mampu. Kita harus bisa melihat kelebihan orang. Kita merasa kita ini bukan apa-apa. Kita merasa kita belum pernah berbuat baik meskipun kita sudah sering membuat baik. Begitu juga dengan Umi yang berbicara di depan ini, ya. Bukan berarti Umi duduk sini Umi lebih sabar, lebih soleha, lebih baik, lebih hebat, lebih cantik, bukan. Karena apa? Banyak yang kalian yang berada hampir 80 orang di room ini, ya. Makasih Tursia, banyak yang lebih hebat dari Umi, banyak yang lebih pintar dari Umi, banyak yang lebih sabar. Tetapi bedanya Allah memberikan keberanian untuk Umi, memberikan Umi sebuah kelebihan bisa duduk di sini. Ya, banyak mungkin di room ini yang lebih hebat, lebih pintar, bukan Umi. Ya, ini semua karena Allah, ya. Hanya Allah yang bisa menggerakkan hati Umi bisa duduk di sini semangat setiap pagi. Apalagi Umi didukung oleh suami Umi, ya. Semoga amin ya Allah ya, disupport oleh suami Umi untuk live, untuk apapun tidak ada, dia diizinkan, diridhokan. Maka Umi pun enak belajar ya, karena sudah ada izin dari suami ya. Dan tidak ada yang bisa menilai surga dan neraka orang, tidak ada. Tidak bisa jadi jaminan ahli surga masuk, ahli ibadah masuk surga, tidak. Tidak bisa jadi jaminan ahli maksiat pun masuk neraka. Itu Allah semua yang mengatur, bukan kerjaan kita. Apa janji Allah kepada orang bertakwa Umi? Allah menjanjikan wa may yattaqillah wa ja'alahu mahraja. Ya. Ya tawakkallahu fayahasbu. Orang yang bertakwa Allah mudahkan segala urusannya. Allah memberikan surga kepada orang bertakwa, ya. Karena kalau orang yang beriman, ya, yang bertakwa tentulah dia mempunyai jiwa yang ihsan. Ya, assalamualaikum Jannah, waalaikumsalam.
Alhamdulillah barakallah Umi. Umi saya nggak bisa ngaji, cuma suka dengerin ngaji di YouTube. Bagus. Semua orang kalaupun dia tidak bisa ngaji tapi belajar, dia mendengarkan sama saja pahala. Jadi ada dua. Ada tiga, ketika kita melihat ibu kita dapat pahala. Ketika kita melihat Ka'bah dapat pahala. Al-Quran ketika kita lihat dapat pahala. Ketika kita pegang dapat pahala. Ketika kita baca dapat pahala. Ketika kita baca tafsirnya pun dapat pahala. Masya Allah. Ya. Jadi ingat, walaupun Umi pun tidak pandai betul mengaji. Umi itu tajwidnya masih amburadul, tapi Umi berusaha untuk belajar, melihat TikTok, cara live ngaji. Tidak ada guru Umi. Umi tidak punya guru, Umi tidak lulusan dari pesantren, tapi Umi belajar dari YouTube. Apalagi sekarang di TikTok ada, ya, follow ustadz-ustazah yang mengajar ngaji tajwid. Ya Ferdi ya. Makasih Anita Tanjung, berkah ilmunya, Masya Allah ya. Oke, tetapi kita harus yakin doa-doa kita pasti selalu diijabah Allah ya. Jauhkan dari sifat ujub dan sombong. Sampai sini ada pertanyaan. Sekarang Umi membuka link pertanyaan saja. Masya Allah. Ya orang yang dikatakan ridho itu dia puas hati. Tidak lagi menyebut-nyebut lagi Allah aku tuh kemarin gini-gini. Tidak lagi mengingat, lupa langsung. Ya, dan orang yang ridho dan ikhlas itu ahli surga di dunia itu dia sama saja ketika menyambut kebahagiaan, ketika menyambut kesusahan sama saja. Makasih Inesa Fitri udah follow Umi, Masya Allah. Makasih Anita Tanjung udah follow Umi, Masya Allah. Apa? Dengki. Banyak orang yang sombong, iri, mereka memang tidak merasa mereka sombong. Mereka merasa biasa karena sering mereka lakukan. Umi minum dulu sayang air teh Umi, bismillah. Umi ucapkan yang tap-tap layar Umi hampir 6.000 berkah, murah rezeki, sehat badan, masuk surga Allah bersama orang-orang yang disayang. Begitu juga yang follow Umi, yang membagikan pokoknya yang ada di room Umi ini, yang memberikan rezeki, doa semuanya Umi doakan. Begitu juga di Ebi, murah rezeki, sehat badan, ahli surga ya, amin. Makasih Nur Hayani, amin. Makasih. Apalagi yang sering komen Umi, kalau kita sering komen di room Umi itu tahu ya, dan harus nama asli. Nah, seandainya Umi tidak dirahmati Allah dahulu masuk surga, ingat Umi, ketika kalian yang ada di room Umi ini baik di Ebi ataupun di TikTok masuk surga Allah, karena ahli surga di surah As-Saffat itu diizinkan Allah untuk mengangkat orang-orang dia yang masuk ke surga Allah. Diizinkan Allah di surah As-Saffat berkunjung ke neraka untuk mengangkat orang-orang yang dia sayang menuju surga Allah. Nah, jika kalian dahuluan masuk surga, tolonglah cari Umi Syarifah Farida Rahman. Ini ya Allah, mana Umi? Ya, begitu juga Umi. Ya, kalau Umi Sinta, kalau misalnya Umi masuk surga, Umi kan ingat mana Sinta, mana Rini Arini, mana Aman, mana Wong Perdi. Jadi memang Umi sarankan untuk Sri Yuningsi, Inesa Fitri ya. Terus apalagi Aman, Arnita Tanjung, Nur Hayati, Tia, Sukar ya. Umi saya belajar banyak di situ. Iya sayang ya, ini baru Umi baca. Inesa Fitri, Anita Tanjung. Pokoknya tidak bisa Umi sebutkan kalau sering Rosida, Jamah, Mujiana, Aman Hermansa, Uncu, Aruma Faramita, sehat selalu juga Aman Sri Lestari, Tursina. Pokoknya Umi doakan terus. Ini yang follow Umi barusan 90935. Ini tidak ada namanya, saya coba diedit. Ya, diedit TikToknya agar ada nama. Diupayakan nama TikTok itu jangan nama anak, nama kita. Sehingga kita saling mengingat. Kalau kalian dulu masuk surga, cari Umi. Nah, kalau Umi dahulu masuk surga, Umi akan mencari kalian insya Allah ya. Semoga kita menjadi ahli-ahli surga ya. Makasih Abdul Ghani Ika. Pokoknya enggak Umi sebutkan yang sering masuk ke room Umi doakan menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Aruma Paramita, makasih juga untuk di Ebi ya. Jadi kita saling tarik menarik di surga Allah. Makasih Lis Nur Hasana. Umi doakan banyak sekali yang follow Umi pagi ini. Umi ucapkan terima kasih yang sudah membagikan live Umi, yang sudah membagikan insya Allah ya. Makasih Ibu Her sayang, Bunda Solehaku, Bundoku. Semoga kita menjadi ahli surga ya. Jadi masalah yang paling besar yang harus kita ingat, mulai dari sekarang perbaiki wudhu kita.
Apakah sudah benar cara kita berwudu? Apakah sudah benar ketika kita sholat? Apakah kita masih tidak mengingat Allah? Hal yang paling besar, masalah paling besar adalah ketika kita sholat kita tidak mengingat Allah, ya, ragu. Ya, sudah sholatnya berapa rakaat ini? Auzubillah, ya. Nah, untuk kita melihat ciri-ciri manusia yang luar biasa, pertama, ya, mereka pasti berjiwa tenang, mutmainnah, tidak ada keluhan. Saat ini Umi tekankan termasuk diri Umi sendiri, tidak lagi mengeluh, mengganti keluhan dengan zikirullah, mengganti keluhan dengan doa. Ya Allah, capek betul aku, jangan doa, ya Allah sehatkan aku. Jadi kita sudah belajar setiap doa-doa yang tidak diijabah Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sebuah pahala. Ketika kita berada di yaumil hisab, yaumil mizan, maka timbangan kebaikan kita tadi berat, sehingga menyebabkan kita bisa masuk surga Allah. Karena apa? Karena doa-doa kita yang tidak diijabah Allah. Doa al-ibadah, jauh dari sifat kepo dan dengki. Oke, sampai di sini dulu. Umi mau berangkat ngantar anak sekolah ya. Insya Allah jam 11 nanti. Makasih Ibu Her sayang, berkah. Semoga sehat selalu Ibu Her ya. Sama-sama kita saling tolong menolong masuk surga Allah ya. Sampai di sini dulu karena Umi mau ngantar anak Umi sekolah. Kita akhiri dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang Aulia Jihan yang baru bergabung silakan lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Hadad ataupun di Facebook Umi Farida Rahman ya. Di sana kalian bisa melihat kajian Umi. Dan kalian yang baru bergabung masuk jadi jemaah Umi, tolong bantu share dan komen di YouTube Umi Farida Rahman Al-Hadad dan Facebook Umi. Oke? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makasih juga Mahida ya, Mahida Nur Cahya Uncu yang sering muncul ini pasti insya Allah Umi ingat ya. Kalian makasih family kalian, makanya komen jadi Umi tahu kalian ada di rumah Umi ya sayangnya. Semoga hari ini Allah berikan keberkahan, Allah murahkan rezeki, Allah lapangkan hati kita, Allah dekatkan kita dengan orang-orang baik, Allah jauhkan kita dari orang-orang. Makasih Bu Her, selamat juga untuk Bu Her, semoga sehat selalu berserta keluarga ya. Dan semoga yang sudah follow Umi mengucapkan terima kasih, yang tap-tap lain yang mendoakan Umi, yang membagikan live, semua yang memberikan Umi rezeki, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran dan aktivitas, Allah sehatkan dan Allah bahagiakan di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhanku, walaupun kami tidak pernah bertemu di atas dunia ini karena jarak kami, karena kesibukan kami, karena tempat kami berjauhan, tetapi pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika ada saudara kami, teman kami, sahabat kami, orang tua kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah dan angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika waktu kami telah sampai dan Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan sedang bersujud, dalam keadaan sedang mencintai-Mu Allah, dan lembutkanlah lidah dan bibir kami untuk selalu mengucap la ilaha illallah pada kata-kata terakhir kami, dan wafatkanlah kami secara husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika jauh dekatkanlah, ketika sulit mudahkanlah, ketika masih Engkau tahan lepaskanlah, ketika masih Engkau tutup bukakanlah, ketika masih di atas langit turunkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah badan kami, dekatkanlah kami dengan ahli-ahli ibadah dan beri yang akan memberi kami syafaat, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang munafik, jauhkanlah kami dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif, jauhkanlah kami dari orang-orang yang memudaratkan kami. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa alfahinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi usul khotimah amin. Allahumma inni bi anni asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal hadul somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Sampai di sini dulu. Sayang sekali Umi mau mengakhiri live ini ya, pada lagi ramai ya. Makasih banyak Ibu Her sayang, sehat selalu. Semoga menjadi ahli surga. Ibu Her ingat ya dengan Umi, kalau Ibu Her duluan masuk surga, ingat Umi Farida, ingat nama saya Ibu Her ya, panggil saya Ibu Her. Semoga kita sama-sama berkumpul di surga Allah. Amin. Begitu juga dengan yang ada yang tidak bisa Umi sebutkan satu persatu ya, beda ya. Kalau bisa Umi tahan dulu live Umi, oke? Tapi Umi ada kepentingan untuk mengantar anak Umi sekolah. Nanti kita live lagi jam 11 ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan. Jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan.
Dan Umi hanya manusia biasa. Kalau ada tergelincir kata-kata, Umi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk semuanya di FB yang komen, yang like, yang love. Makasih untuk tap layarnya, mendoakan Umi, yang follow Umi, yang baru bergabungan Umi, supaya tidak ketinggalan live Umi. Silakan lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad dan Facebook Umi Syarifah Farida Rahman. Dan jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Facebook lover. Thank you juga. Ya jangan lupa ya kunjungi YouTube Umi ya, Farida Rahman Al-Haddad ya sayang ya. Makasih yang sudah follow Umi. Nanani. Yang baru bergabung dengan Umi, follow Umi, silakan kunjungi YouTube Umi Farida Rahman atau Facebook Umi yang sudah Umi sematkan di video TikTok Umi ya. Makasih, thank you. Semoga kita menjadi ahli surga ya, amin. Bahagia di dunia dan akhirat. Love you TikTok lover. Makasih Sinta sayang, semoga Sinta diberikan Allah keberkahan, murah rezeki, semuanya pokok murah rezeki, oke? Thank you. Rini Arini, makasih ya. Umi pamit ya. Assalamualaikum.